Halo, perkenalkan nama saya Yustanti Hulu, mahasiswa Universitas Nias, khususnya Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, kaidah pemakaian huruf, dan yang kedua, kaidah kata atau konsep dasar kata. Yang pertama, saya akan menjelaskan kaidah kata atau konsep dasar kata. Kaidah kata atau konsep dasar kata. Kaidah itu pedoman, patokan, atau aturan yang telah dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Kaidah kata meliputi penggabungan kata, penulisan kata ganti, kata aturan, dan serta singkatan dan akronim. Kata merupakan alat penyalur, gagasan, atau ide yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata dijalin satukan melalui penggabungan dalam suatu konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis atau kalimat yang ada dalam suatu bahasa. Setiap rangkaian kata hendaknya mengandung makna yang tersirat agar orang lain mampu memahami maksudnya. Dengan cara ini, maka akan tercipta komunikasi dua arah yang baik dan harmonis. Kata-kata yang digunakan dalam kegiatan komunikasi dapat diterapkan melalui berbagai media, yaitu media lisan ataupun media tulisan. Gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Penggabungan kata termasuk istilah khusus, tulis terpisah, contoh, orang tua, ibu kota, sepak bola. Kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina. Kata ganti digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda. Contoh, ku, kau, mu, dan engkau. Kata turunan. Bentuk dasar yang berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. Kata-kata ini ditulis serangkai, contoh, tidak adil. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Contoh, Dr. Ranus, profesional, dan lain-lain. Akronim adalah singkatan yang terdiri atas gabungan huruf awal, gabungan suku kata, contoh SIM, dan lain-lain. Pembentukan kata. Pembentukan kata imbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan. Imbuhan adalah suatu bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata imbuhan dibagi dalam 4 jenis, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks atau awalan adalah imbuhan yang dikatakan dalam bentuk dasar. Contoh, kepada, kedua, dan lain-lain. Berjalan, berbicara, bermalam. Infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diikatkan dengan bentuk dasar. Contoh, L, geletar, telunjuk, M, gemetar, R, gemerta, seruling. Sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang diikatkan di belakang bentuk dasar. Contoh, kan, tanamkan, bacakan, lembarkan. An, tulisan, lemparan. Konfiks adalah imbuhan yang dilekatkan dan di depan belakang bentuk dasar secara bersamaan. Contoh, kean, keamanan, kesatuan, kebetulan, dan lain-lain. Peran, perusahaan, persawahan, dan pertokoan. 2. Kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses perulangan, baik sebagian ataupun seluruhnya dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Kata ulang memiliki beberapa makna, yaitu makna banyak, tak tertentu. Contoh, peraturan-peraturan, menteri-menteri, orang-orang, negara-negara, dan lain-lain. Adapun juga kata ulang yang bermakna banyak dan bermacam-macam. Contoh, dedaunan,
bibit-bibitan lauk pauk. Makna kata ulang lainnya menyerupai dan bermacam-macam. Contoh, mobil-mobilan, orang-orangan, robot-robotan, dan lain-lain. Makna kata ulang berikutnya adalah agak atau melemahkan sesuatu. Contoh, kehijau-hijauan, pening-pening, kekanak-kanakan, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan judul berikutnya, yaitu kaidah pemakaian huruf. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, F, W, X, Y, dan Z. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, G, Ny, dan Sy masing-masing melambangkan satu bunyi, konsonan. F. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur orang, nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah catatan. A. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan mujair. B. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdul Rahman bin Zaini. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya Adi bertanya, kapan kita pulang? 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Kristen, Alkitab. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademi yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademi yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasan Nudin. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan, misalnya selamat datang yang mulia. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, misalnya wakil presiden. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, misalnya tahun Hijriah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama, gelar, pangkat, atau sapaan,
misalnya SH Sarjana Hukum, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan, misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. G. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan tempat, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku salah satu asuhan karangan Abdoel Moyes. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah dia tidak diantar tetapi mengantar. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Peusijeuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagaimana bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau sebagainya. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya dalam 2 materi. Terima kasih.